Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Ngepet! 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 Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-12 ini, didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Sunario sebagai Mama Jarobat, Wenda Lubis sebagai Dimas, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Ajeng sebagai Danar, Lanti sebagai Laraswati, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, dan Ashari sebagai Bedul. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Mama Jarobat keheranan. Matanya membelalak memperhatikan ke depan. Dia mencari suara yang berbicara kepada dirinya. Tapi tak ada seorang pun manusia yang dia lihat. Hanya seekor babi hitam bertanduk tajam, tengah berdiri memandangnya dengan tajam. Tidak ada orang. Jadi, siapa yang bicara tadi itu padaku? Aku hanya melihat babi hitam itu saja. Tapi, babi itu aneh. Matanya tajam memperhatikan aku. Kau heran melihatku? Babi itu. Kaukah yang bicara? Tidak mungkin. Babi itu bisa bicara. Jangan heran dan takut. Aku memang yang bicara padamu. Aku pun dulu sepertimu juga. Tapi aku mati sebagai seekor babi. Inilah keadaanku sekarang. Mengerikan sekali. Kenapa kau bisa begitu? Dulu hidupku sangat miskin. Keadaanku selalu kekurangan. Hidupku terhina sekali. Aku hampir-hampir putus asa. Hingga aku sampai ke gua setan. Aku ditolong oleh Ratu Junjung.
hingga kehidupanku berubah. Dan aku menjadi orang terkaya di desaku. Ratu Junjung, benarkah beliau bisa menolongku menjadi kaya? Aku tahu kau sedang mengalami kesusahan hidup. Jika kau sudah bertekad ingin seperti aku, kau akan aku antarkan menghadap Ratu Junjung di dalam goa setan. Iya, tolonglah aku. Antarkan aku menghadap Ratu Junjung. Aku sudah nekat. Aku sudah putus asa. Ayo, antarkan aku. Bawalah aku menghadap ratumu itu. Baik, diamlah di tempatmu. Kita akan masuk ke dalam goa setan. Babi hitam bertanduk tajam itu menggaruk-garukan kakinya ke tanah. Dan selanjutnya, babi itu menengadahkan mulutnya yang moncong ke arah mulut goa itu. Mama Jarobat terkejut. Seekor buaya tiba-tiba muncul dari dalam mulut goa. Buaya. Buaya. Besar sekali. Buaya itu tiba-tiba muncul dari dalam mulut goa itu. Ayo, kita sudah dijemput. Naiklah ke tubuh buaya itu. Aku takut. Tidak apa-apa. Ayo, naiklah. Nah, kita sudah ada di tubuh buaya ini. Kita akan menuju ke goa setan. Kita akan menghadap Ratu Junjung. Selanjutnya, buaya itu meluncur dengan tenangnya masuk ke dalam goa. Suasana begitu gelap. Mama Jarobat yang duduk di punggung buaya itu nampak berusaha untuk tenang. Hingga akhirnya mereka tiba di dalam sebuah ruangan yang cukup besar. Kita sudah sampai. Inilah gua setan. Di mana Ratu Junjung itu? Ratu Junjung ada di tempat persembahan. Ayo, naiklah ke daratan. Baik. Kita mau kemana? Ikuti saja aku. Pintu goa. Jadi ada goa lagi di dalam goa ini. Iya, pintu goa itu adalah pintu rahasia. Tidak bisa sembarang orang yang bisa masuk. Kau harus menunggu di sini. Aku akan melapor pada Ratu Junjung. Baiklah, aku akan menunggu di tempat ini.
dilakukan oleh babi itu. Dia mendengus-dengus menatap tajam pintu gua itu. Pintu gua itu terbuka. Wah, makhluk apa itu? Aneh. Manusia babi. Wah, dua penjaga pintu gua itu tubuh dan kaki tangannya manusia. Tapi kepala mereka kepala babi. Wah, aneh sekali. Wah, babi hitam itu sudah masuk. Pintu gua itu sudah tertutup kembali. Oh iya, rupanya di dalam ada penjaganya. Dua makhluk manusia babi. Aneh sekali. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Lama sekali Mama Jarobat menunggu. Tak lama kemudian, babi hitam yang membawanya itu muncul lagi. Kau sudah kembali? Bagaimana? Apakah aku sudah boleh masuk menghadap Ratu Junjung? Bukan waktunya. Kau diperintahkan Ratu Junjung untuk menunggu beberapa hari di tempat ini. Jadi aku belum boleh menghadap Ratu Junjung? Ya. Ini suatu ujian buatmu yang pertama. Iya, baiklah. Aku akan tetap bersabar menunggu di sini. Yang penting keinginanku untuk menjadi orang terkaya terlaksana. Akhirnya Mama Jarobat menyanggupi untuk menunggu. Laki-laki itu kemudian duduk bersila menghadap pintu goa. Hari-hari terus berlalu. Hilangnya Mama Jarobat semakin membuat Danar anak gadisnya sedih. Danar kini sudah kembali menjadi kekasih Dimas, karena keduanya saling mencintai. Aku tidak tahu bagaimana nasib ayahku lagi. Entah kemana dia perginya. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Kita harus sabar. Iya, kita berdoa saja untuk keselamatan ayahmu. Bukankah kita semua sudah berusaha mencarinya? Tapi kita tidak juga menemukannya. Aku kini hidup sendiri. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak, Danar. Masih ada aku. Bukankah kau calon istriku? Aku cemas, Dimas. Kenapa? Apakah benar kita akan hidup bahagia sebagai suami istri? Danar, kenapa pikiranmu begitu? Aku sudah merencanakannya matang-matang. Tidak lama lagi undangan akan aku sebarkan. Semua orang di kampung Kuningan ini sudah tahu kalau kita akan segera melangsungkan pernikahan. Itulah yang aku cemaskan. Aku dengar Laraswati putri Nyai Pasugihan juga menyukaimu. Dia bertekad akan memilikimu.
kau akan diambilnya sebagai suami. Semua itu hanya mimpi. Jangan dengar kata-kata orang. Percayakan diriku, dirimu. Teguhlah. Aku tahu. Laraswati memang sangat menyukai aku. Tapi dia mimpi. Aku mengerti. Nyai Pasugih sejak dulu ingin mengambil aku sebagai mantunya. Dia hanya ingin menginginkan kekayaanku. Bukankah itu licik? Siapa sudi jadi suami Laraswati? Percayalah, Danar. Kaulah istriku yang sebenarnya. Benarkah begitu? Aku bukan Dimas yang dulu. Aku Dimas, suamimu yang sekarang. Dimas. Tidak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dimas benar-benar akan kawin dengan Danar. Itu tidak mungkin, Laraswati. Memang Dimas itu bodoh. Tapi bukankah ibu tahu? Beritanya sudah tersebar kemana-mana. Penduduk semuanya sudah tahu bahwa tidak lama lagi Dimas akan melangsungkan perkawinannya dengan Danar. Dimas tidak buta, Laraswati. Danar itu siapa? Ngaca dulu gadis miskin itu. Dia itu kan perempuan pelacur, murahan. Mana mungkin Dimas mau dengan perempuan macam Danar? Apa Dimas akan meludahi kehormatan keluarganya sendiri? Dia orang terkaya, orang terpandang, disegani dan dihormati. Sedang Danar, gadis itu punya apa? Harga dirinya saja sudah hilang. Macam mana dia ingin memiliki orang terkaya seperti Dimas? Dia harus lihat ke dalam. Tapi kenyataannya, orang banyak bercerita, Bu. Dimas sering berjalan bersama Danar. Orang tahu itu semua. Ibu tidak percaya. Semua hanya omongan. Kau tenang saja. Kaulah yang pantas dan berhak memiliki Dimas. Kaulah yang seharusnya pantas jadi istri Dimas. Tenang. Tenang apanya? Aku tidak sabaran, Bu. Aku takut kalau semua itu benar-benar terjadi. Dimas jadi kawin dengan Danar. Mana janji nenek tamu kita itu, Bu? Apa kau tidak tahu? Warsa gagal mendapatkan darah Dimas yang diminta nenek tamu kita itu. Tapi kau jangan khawatir. Nenek itu tetap akan menolongmu. Tapi dia belum memberitahu ibu. Kapan dia akan memulai pertolongannya itu, Nenek itu aneh. Kenapa dia tidak pernah keluar kamar? Kamarnya selalu dikunci. Ibu juga tidak tahu. Barangkali dia sedang bersemedi. Ibu yakin, ibu percaya. Nenek itu memang bukan orang sembarangan. Barangkali dia seorang dukun sakti. Aku juga tidak tahu siapa nenek itu. Aku bertemu di tengah jalan gelap. Nenek itu tidak mau memberitahu siapa dirinya. Dan Restu, akhirnya jadi juga ya, Den ya. Danar akan kawin dengan Dimas. Itulah jodoh bedul. Jodoh itu tidak bisa diketahui manusia secara pasti. Memang itulah yang aku harapkan. Kasihan Danar. Dia sekarang hidup sebatang kara. Keluarganya sudah tidak ada lagi. Mama Jarobat ayahnya yang hilang. Tidak diketahui bagaimana nasibnya. Iya, sampai kini Mama Jarobat tidak diketahui nasibnya ya, Den.
Entah demikianlah, beberapa hari kemudian tersebarlah berita tentang akan dilangsungkannya perkawinan Danar dengan Dimas. Dan malam itu di rumah Nyai Pasugihan, Kurang ajar. Gadis itu benar-benar telah menghinaku, menginjak-injak kepalaku. Perempuan hina, pelacur. Ibu baru percaya kini. Ibu baru membuktikan kini. Undangan perkawinan Dimas dan Danar sudah tersebar kemana-mana. Lalu bagaimana dengan aku, Bu? Oh, ibu tidak sayang padaku. Aku mencintai Dimas. Aku ingin jadi istrinya. Danar, dia berani menghinaku. Gadis miskin, kotor. Tunggulah kau, Dimas. Tunggulah kalian. Kalian harus berhati-hati. Ibu mau kemana? Ayo, ikut aku ke kamar nenek itu. Kita harus menemui nenek itu. Apa mau kalian menemui aku? Kami ingin menanyakan kapan nenek bisa melaksanakan untuk menolong putri kami. Nenek perlu tahu, Dimas pemuda pujaannya sebentar lagi akan melangsungkan perkawinan dengan Danar. Kalian tidak usah cemas. Kapan nenek akan menolong kami? Malam Jumat Kliwon, kalian ikut aku ke rumah tua di lereng bukit kecil itu. Mau apa kita ke rumah tua itu? Kau tidak perlu bertanya. Ikuti saja perintahku. Baik. Kami akan ikuti perintahmu. Asal Dimas bisa menjadi milikku selamanya. Bagus. Danar, tidak lama lagi kau akan jadi istriku yang sah. Begitu matang otakku merencanakan tentang masa depan kita. Di rumah ini tidak akan sepi lagi. Rumah ini akan diramaikan dengan suara anak-anak nantinya. Anak-anak kita. Kau bahagia, Danar? Oh, tentu. Bahagia sekali aku. Oh, Dimas. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.